Alfian Raharjo. Saudara, gempa bumi magnitudo 8,7 terjadi di pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi tadi. Berdasarkan rilis tertulis dari BMKG, gempa berpotensi menimbulkan tsunami di beberapa wilayah di Indonesia. Gempa terjadi pada hari Rabu 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat di dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 52,51 derajat lintang utara, 160,26 derajat bujur timur pada kedalaman 18 km. Peringatan waspada tsunami pun dikeluarkan BMKG yang mencakup wilayah kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait peringatan tsunami dari BMKG, sudah tersambung melalui telepon jurnalis Transmedia Rusdi Samsi di Ternate, Maluku Utara. Selamat pagi, Rusdi. Selamat pagi. Rusdi, sejauh ini bagaimana kondisi Ternate saat ini terkait adanya peringatan dini tsunami oleh BMKG sebagai dampak dari gempa yang terjadi di Rusia? Baik, Alfian, kami informasikan kepada Anda bahwa usai peringatan dini tsunami gempa berkekuatan magnitudo 8,7 itu di wilayah Rusia pada Rabu pagi. Nah, saat ini pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui BPBD ini juga telah mengeluarkan himbauan peringatan dini menyusul rilis yang diterima oleh dari BNPB terkait dengan potensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah termasuk di Maluku Utara. Ada beberapa wilayah yang sudah disampaikan tadi seperti di Kabupaten Halmahera Utara ini juga berpotensi begitu sehingga BPBD setempat juga BPBD provinsi kemudian mengeluarkan himbauan kepada BPBD Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan kepada camat maupun kepala desa yang ada di wilayah masing-masing yang berada di pesisir-pesisir pantai begitu, Alfian. Ya, berdasarkan pengamatan Anda, ketika warga mendapatkan himbauan untuk menjauhi garis pantai dan sebagainya, bagaimana reaksi masyarakat di sana saat ini? Untuk saat ini sebenarnya masyarakat belum terlalu mengetahui ya tentang adanya potensi gempa ataupun tsunami ini. Masyarakat di Kota Ternate sendiri misalnya aktivitas masih berjalan normal seperti biasa dan tidak ada kepanikan sama sekali. Begitu juga di Kabupaten Halmahera Utara. Kami juga sempat kontak beberapa, memang warga juga masih santai-santai gitu, belum adanya isu-isu yang terkait dengan adanya potensi. Namun hal ini juga disampaikan Kepala BPBD bahwa perlu diwaspadai karena sesuai dengan rilis BNPB termasuk di Halmahera Utara juga masuk begitu. Oke, himbauan yang disampaikan oleh camat, kemudian BPBD daerah, BPBD provinsi, sejauh ini apa saja atau bagaimana penyampaian himbauan ini kepada masyarakat? Apakah melalui media-media lokal atau hanya kepala kecamatan dan sebagainya keliling kampung atau keliling desa untuk menyampaikan pemberitahuan ini? Untuk pemberitahuan kepada masyarakat ini tadi biasanya kebiasaan masyarakat itu penyampaian kepala desa itu mereka melalui toa masjid ataupun gereja-gereja setempat begitu. Namun sejauh ini, Alfian, kami belum mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya mereka nantinya akan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat yang berada di pesisir begitu, Alfian. Apakah imbauan ini hanya sekedar untuk waspada saja atau sudah ada imbauan bagi masyarakat untuk sementara evakuasi agak menjauh dulu dari garis pantai? Tadi yang disampaikan Kepala BPBD Provinsi bahwa mereka sudah menindaklanjuti kepada BPBD untuk dilanjuti ke BPBD Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan. Namun hanya sebatas untuk menyampaikan kepada camat dan lurah bahwa kita juga termasuk di wilayah-wilayah di Halmahera Utara juga termasuk adanya potensi begitu bencana. Sehingga ini yang kemudian baru sebatas untuk menyampaikan hal itu. Belum adanya di mana sebenarnya evakuasi itu belum dijelaskan oleh
BPBD Provinsi Maluku Utara, Alfian. Baik, berdasarkan pengamatan Anda juga di Maluku Utara sejauh ini, ketika ada nantinya benar-benar tsunami ini datang, apakah informasi atau tanda-tanda petunjuk bagi warga untuk segera mengevakuasi diri ini sudah jelas rambu-rambunya, di mana mereka harus mengevakuasi diri dan sebagainya, Rusdi? Kalau untuk di Kota Ternate sendiri ini sudah ada rambu-rambu untuk evakuasi ya, Alfian. Biasanya salah satu kebiasaan masyarakat Maluku Utara ini ketika terjadinya adanya gempa kemudian diisukan dengan tsunami. Ini mereka mungkin sebagian besar mereka berada di pesisir pantai dan masih melihat pergerakan daripada air itu. Itu kebiasaan dari masyarakat Maluku Utara. Jika misalnya ada ya pergerakan misalnya gitu, mereka secepatnya untuk menghindar. Namun sejauh ini masyarakat belum ada pergerakan untuk melakukan evakuasi. Kalau kita melihat di Kota Ternate sendiri memang sudah disiapkan beberapa misalnya jalur-jalur evakuasi atau rambu-rambu itu sudah disiapkan begitu, Alfian. Tapi di daerah lain juga sebenarnya di Halmahera Utara juga sama gitu, Alfian, untuk jalur di mana mereka harus evakuasi itu juga disiapkan di sana, Alfian. Jadi kewaspadaan masyarakat setempat ini terkait dengan adanya tsunami dan sebagainya sudah terbiasa begitu ya, sehingga untuk meminimalisir jatuhnya korban mereka sudah bisa tahu gitu kemana mereka harus bergerak dan sebagainya. Baik, terima kasih Rusdi atas informasi yang Anda sampaikan. Nanti kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Anda kembali untuk mengetahui perkembangan dan juga situasi terbaru di kawasan Maluku Utara. Dan selanjutnya untuk mengetahui situasi terkini terkait peringatan tsunami dari BMKG, kita sudah tersambung juga melalui telepon dengan jurnalis Transmedia Royke Rarumangkai yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Royke, selamat pagi. Ya, selamat siang. Ini sudah masuk siang ini. Oke, selamat siang waktu Manado. Iya, iya Mas. Ya, Royke, mungkin bisa Anda gambarkan atau ceritakan kepada kita semua di saat ini bagaimana kondisi di Manado terkait adanya peringatan dini tsunami oleh BMKG sebagai dampak gempa dari yang terjadi di Rusia. Iya. Jadi barusan saya sudah wawancara Bapak Tony, Kepala BMKG Manado. Jadi gempa 8,7 magnitudo yang terjadi di Rusia Kamchatka tadi. Jadi dampaknya itu terasa sampai ke Talaut. Ya, tampaknya hubungan kita bersama dengan Royke Rarumangkai yang ada di Manado, Sulawesi Utara terputus. Nanti kita akan coba kembali menghubungi Royke yang ada di Manado. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Warga di pantai utara Jepang dievakuasi setelah gempa magnitudo 8,7 mengguncang kawasan Kamchatka, Rusia Timur pada Rabu pagi waktu setempat. Inilah rekaman drone yang menunjukkan garis pantai Hokkaido di Jepang yang mendapat peringatan tsunami pasca gempa magnitudo 8,7 di semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu pagi waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter yang diperkirakan menerpa pantai Hokkaido. Siaran NHK melaporkan bahwa perintah evakuasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk beberapa wilayah. Warga dan pekerja setempat dipindahkan ke daerah perbukitan. Kamchatka di kawasan timur jauh Rusia terletak di cincin api Pasifik, wilayah yang secara geologis aktif dan rentan terhadap gempa bumi besar dan juga letusan gunung berapi. Ya, kita kembali terhubung bersama dengan Royke Rarumangkai yang ada di Manado. Royke, bisa Anda lanjutkan kembali bagaimana situasi di Manado sejauh ini? Ya, Alfian, saat ini di Kota Manado itu tidak ada terjadi kepanikan ataupun kepanikan begitu yang tidak ada terjadi di sini karena menurut informasi dari Kepala BMKG Pak Tony tadi,
dampak dari gempa 8,7 magnitudo tadi, dia potensi tsunami-nya hanya terjadi di Kepulauan Talaut, itu sekitar 0,5 meter, jadi sekitar setengah meter yang akan terjadi sekitar hampir jam 3, jam 2 lebih hampir jam 3 sebentar sore. Terus himbauan juga kepada warga yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk jangan dulu mendekati pantai pada sekitar hampir jam 3 sebentar. Dan untuk warga masyarakat Manado yang ada di pesisir pantai ini tidak ada efek kemari karena memang hanya berdampak di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi warga di sini juga terlihat masih beraktivitas masih seperti biasa-biasa saja begitu. Oke, apakah dari PPPD juga ada imbauan terkait dengan warga yang ada di Talaut khususnya untuk sementara mengevakuasi diri pada jam tersebut yang Anda sebutkan tadi? Ya, BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut sudah menghimbau untuk waspada pada sekitar hampir jam 3 sebentar. Dan BPBD juga menghimbau supaya aktivitas nelayan dan warga itu jangan dulu mendekati wilayah pantai di sekitaran di Kabupaten Kepulauan Talaut, begitu. Oke, Royke, kalau kita tahu ya, tadi seperti disampaikan rekan Rusdi Samsi yang ada di Halmahera, mengatakan bahwa sebenarnya kearifan lokal masyarakat yang tinggal di sana sudah mengetahui ketika pergerakan gelombang sudah mulai naik sehingga warga akan cepat mengevakuasi diri. Kalau Anda yang mungkin pernah ke Talaut di Sulawesi Utara, apakah kearifan lokal masyarakat di sana juga mempunyai kemiripan atau kewaspadaan yang sama? Ya, memang di sini juga hampir demikian, kearifan lokal juga begitu. Tapi memang kebanyakan juga warga di sekitar Kepulauan Talaut memang selain bernelayan, mereka juga sudah ada aktivitas lain. Jadi dengan adanya himbauan juga dari BPPD maupun dari BMKG itu, jadi mereka itu juga sudah waspada begitu. Oke, baik. Terima kasih Royke Rarumangkai melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara terkait dengan waspada tsunami akan melanda kawasan Sulawesi Utara dan beberapa wilayah di Indonesia sebagai akibat dari gempa yang terjadi di Rusia pada Rabu pagi tadi. Saudara, gempa bumi magnitudo 8,7 terjadi di pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi tadi dan berdasarkan rilis tertulis dari BMKG, gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami di beberapa wilayah di Indonesia. Gempa terjadi pada hari Rabu 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat di dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 52,51 derajat lintang utara, 160,26 derajat bujur timur pada kedalaman 18 km. Peringatan waspada tsunami pun dikeluarkan BMKG yang mencakup wilayah kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. Dan CNN Indonesia Breaking News masih akan kembali dengan perkembangan terbaru. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Wisata Kawah Putih tidak pernah sepi wisatawan. Keindahan alamnya menjadi daya tarik yang mengundang ribuan orang untuk datang ke lokasi wisata ini. Saksikan CNN Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perbincangan menarik bersama narasumber pilihan hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Kalau laki-laki boleh bermimpi, demikian juga perempuan. Dan berilah kesempatan yang sama bagi mereka. Di konten kreator jangan cuma memikirkan konten, pelajarlah delivery. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti
Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Prosedur medis vaksinatomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Menghadirkan dialog hangat yang menggali beragam isu bersama narasumber pilihan. Ini ada apa Purnawirawan tiba-tiba ramai? Yang meramaikan sebenarnya dari bapak-bapak Purnawirawan. Itu biasa aja kan sebenarnya. Mengungkap berbagai fakta seputar hukum dan kriminal, kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial lainnya dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime Plus, Senin jam 8 malam, serta Rabu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News. Gempa bumi magnitudo 8,7 terjadi di pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi tadi. Dan berdasarkan rilis tertulis dari BMKG, gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami di beberapa wilayah di Indonesia. Gempa terjadi pada hari Rabu 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat di dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 52,51 derajat lintang utara, 160,26 derajat bujur timur pada kedalaman 18 km. Peringatan waspada tsunami pun dikeluarkan BMKG yang mencakup wilayah kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. Warga di pantai utara Jepang dievakuasi setelah gempa magnitudo 8,7 mengguncang kawasan Kamchatka, Rusia Timur pada Rabu pagi waktu setempat. Inilah rekaman drone yang menunjukkan garis pantai Hokkaido di Jepang yang mendapat peringatan tsunami pasca gempa magnitudo 8,7 di semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu pagi waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter yang diperkirakan akan menerpa pantai Hokkaido. Siaran NHK melaporkan bahwa perintah evakuasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk beberapa wilayah. Warga dan pekerja setempat dipindahkan ke daerah perbukitan. Kamchatka bagian timur jauh Rusia terletak di cincin api Pasifik, wilayah yang secara geologis aktif dan rentan terhadap gempa bumi besar dan letusan gunung berapi. Dan selanjutnya kita akan terhubung dengan Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Selamat pagi, Pak Daryono. Pagi, Mas. Halo pagi. Ya, Pak Daryono, mungkin bisa Anda jelaskan kepada kita semua sejauh ini berdasarkan tadi rilis yang disampaikan oleh BMKG bahwa perkiraan tsunami ini akan sampai di Indonesia paling cepat itu pada pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah. Sejauh ini antisipasi apa yang perlu diwaspadai atau perlu dilakukan oleh warga, Pak Daryono? Iya, gempa Kamchatka tadi pagi berkekuatan 8,7 berpotensi tsunami, dan ini disebabkan karena patahan yang terbentuk di dasar laut itu merupakan patahan naik, dan implikasinya adalah terjadi gempa berpotensi tsunami. Dan berdasarkan laporan Pacific Tsunami Early Warning Center di Hawaii, gempa ini akan menimbulkan tsunami di Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, Guam, serta sebagian wilayah Indonesia. Nah, kemudian BMKG menindaklanjuti warning ini dengan melakukan pemodelan tsunami yang berpusat di Kamchatka itu seperti apa dampaknya di Indonesia. Dan ternyata di wilayah Indonesia hanya berstatus ancaman waspada. Artinya tsunami yang terjadi diestimasi hanya setinggi kurang dari 0,5 meter. Dan itu terjadi di Talaut, Gorontalo, Halmahera, Manokwari, Raja Ampat,
Biak Numfor, Supiori, Sorong, Jayapura, dan Sarmi. Tetapi pulau-pulau yang berdekatan dengan tempat-tempat yang kami sampaikan tadi, itu statusnya adalah sama atau berdekatan. Dan masing-masing tempat tersebut memiliki waktu tiba tsunami yang berbeda-beda. Seperti Talaut itu pukul 14:52 waktu setempat. Kemudian juga Gorontalo bagian utara itu 16:39 menit. Kemudian Halmahera Utara pukul 16:04 menit. Kemudian Manokwari 16:08 menit. Raja Ampat 16:18 menit. Kemudian Biak Numfor 16:21 menit. Supiori 16:21 menit. Kemudian Sorong bagian utara 16:24 menit waktu setempat. Jayapura 16:30 dan sama juga Sarmi 16:30 menit. Dan kalau kita melihat waktu-waktu yang kami sampaikan ini sebagai estimasi waktu tsunami, maka masyarakat setempat dihimbau untuk menjauhi pantai pada waktu sebelum yang kami list waktu ini. Jadi misalnya daerah Kepulauan Talaut itu kan pukul 14:52 menit waktu Indonesia Tengah. Nah ini sebaiknya pukul setengah jam sebelumnya itu sudah menjauhi pantai. Demikian juga tempat yang lain. Untuk waktu-waktu yang kami sebut tadi, sebaiknya sebelum waktu yang kami sebut itu sudah menjauhi pantai. Nah demikian Mas. Ya Pak Daryono, meskipun tadi Anda menyampaikan bahwa efek atau besaran tsunami yang nantinya akan melanda beberapa kawasan Indonesia hanya setengah meter, apakah ini juga menjadi bahaya yang harus diwaspadai oleh masyarakat yang memang benar-benar tinggal di sekitar garis pantai ini Pak Daryono? Iya, harus diwaspadai karena setengah meter itu adalah pemodelan secara umum ya. Tetapi ketika dia masuki pantai yang berbentuk sorong atau teluk yang sempit, ada kemungkinan tsunami itu ketinggian meningkat. Sehingga ini yang patut kita waspadai. Sehingga ini penting bagi masyarakat agar menjauhi pantai dengan tidak panik ya. Tetap kita memiliki waspadaan yang tinggi. Tidak panik tetapi sebaiknya menjauhi pantai. Demikian Mas. Oke, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah di beberapa wilayah tersebut dan juga dengan BPBD di wilayah tersebut Pak Daryono? Informasi seperti apa yang disampaikan? Kami begitu mendapatkan data-data pemodelan ini, kami langsung berhubungan dengan kantor-kantor BMKG di daerah, menginformasikan terkait dengan potensi ini dan memerintahkan segera agar masing-masing unit pelaksana teknis BMKG segera kontak BPBD terkait dengan upaya-upaya memberikan arahan kepada masyarakat pesisir untuk menjauhi pantai pada waktu sebelum waktu-waktu tiba tsunami yang kami sebutkan itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pantai, kemudian tempat-tempat hiburan, pelelangan ikan, atau ada perkantoran atau sekolah, sebaiknya aktivitas dihentikan dulu dan menjauh dari pantai dulu. Demikian Mas. Ya baik Pak, tadi kita juga mendapatkan laporan dari beberapa wilayah seperti di Sulawesi Utara dan juga tadi ada dari Maluku Utara juga menyampaikan bahwa sebenarnya kearifan lokal masyarakat sana juga cenderung mereka jauh lebih waspada ketika melihat pergerakan gelombang sedikit saja mereka akan segera melakukan pengungsian dan sebagainya dan mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Bagaimana Pak Daryono melihat kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat di Indonesia ini? Iya, patut disyukuri memang masyarakat kita sebagian besar di pesisir sudah memiliki kearifan lokal seperti itu dan mereka menjadikan ini bukan suatu hal yang baru lagi dan beberapa wilayah malah sudah tahu bagaimana merespon terjadinya tsunami ini. Bahkan BMKG sudah beberapa kali melakukan upaya edukasi melalui sebuah lapang kebadan tsunami di berbagai kawasan pesisir di Indonesia dan ini makin menguatkan mereka akan kesiapan-kesiapan di dalam mengantisipasi bencana pesisir seperti ini, Mas. Kalau berdasarkan situasi model yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira akan berlangsung berapa lama nih Pak tsunami yang Bapak menyampaikan tadi setingginya hanya setengah meter atau mungkin bisa mencapai lebih ini. Kira-kira akan berlangsung berapa lama dampaknya?
sekitar 2 jam kita sudah akan hentikan setelah waktu yang kami sampaikan tersebut. Oke, jadi hanya 2 jam saja ya Pak berlakunya. Tapi apakah bisa jadi akan lebih lama atau seperti apa? Karena ancamannya waspada dan hanya kurang dari setengah meter, maka nanti akan ditetapkan setengah jam, 2 jam saja, Mas. Bagaimana pemantauannya sejauh ini Pak terkait dengan situasi terkini yang dampaknya nanti akan dipantau oleh BMKG sejauh ini Pak? Iya, BMKG pertama akan memantau sistem peralatan monitoring kami terkait dengan anomali muka laut. Kita sudah memasang 100 peralatan dan dibantu oleh Badan Informasi Geospasial dengan tight kit-nya. Kemudian juga kita memiliki banyak sekali kantor-kantor di daerah yang akan siap melaporkan dampak tsunami nanti. Jika memang itu hanya catatan anomali, itu yang kita harapkan sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang lebih serius. Oke, apakah ada koordinasi Pak dengan Badan Meteorologi Filipina misalnya dekat dengan Talaut, kemudian dengan Jepang dan sebagainya terkait dengan pergerakan gelombang tsunami ini Pak? Sejauh ini tidak, karena kita sudah memantau masing-masing dan saling komunikasi data sehingga data bisa kita pantau bersama terkait dengan pergerakan tsunami ini, dan kita secara online sudah bisa lihat bersama-sama dan kita amati. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Daryono sudah bergabung bersama CNN Indonesia dan sudah memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan dampak dari gempa bumi yang terjadi di Kamchatka, Rusia. Terima kasih Pak Daryono. Terima kasih Mas. Ya, saudara, gempa bumi magnitudo 8,7 terjadi di pesisir timur Kamchatka, Rusia pada Rabu pagi tadi. Dan berdasarkan rilis tertulis dari BMKG, gempa berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Gempa terjadi pada hari Rabu 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat di dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 52,51 derajat lintang utara, 160,26 derajat bujur timur pada kedalaman 18 km. Peringatan waspada tsunami pun dikeluarkan BMKG yang mencakup wilayah kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi. Ya, sebuah taman kanak-kanak rusak di timur jauh Rusia setelah gempa bumi berkekuatan 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka pada hari Rabu. Namun demikian, belum ada laporan terkait dengan jatuhnya korban jiwa. Dalam sebuah rekaman yang diunggah melalui media sosial, Menteri Situasi Darurat Kamchatka Krai, Sergei Lebedev, menyebutkan bahwa tidak ada anak-anak di dalam gedung dan tidak ada laporan korban luka. Ia juga menambahkan bahwa tsunami dengan ketinggian 3 hingga 4 meter terekam di beberapa bagian Kamchatka. Masyarakat pun diimbau untuk menjauh dari garis pantai semenanjung tersebut. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan bahwa gempa kali ini dangkal dengan kedalaman 19,3 km dan berpusat 126 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky, sebuah kota berpenduduk 165.000 jiwa di sepanjang pesisir Teluk Avacha. Mereka merevisi magnitudo gempa tersebut dari yang sebelumnya menyebut magnitudo 8,0. Warga di pantai utara Jepang dievakuasi setelah gempa magnitudo 8,7 mengguncang kawasan Kamchatka, Rusia Timur pada Rabu pagi waktu setempat. Inilah rekaman drone yang menunjukkan garis pantai Hokkaido di Jepang yang mendapat peringatan tsunami pasca gempa magnitudo 8,7 di semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu pagi waktu setempat.
Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter yang diperkirakan menerpa pantai Hokkaido. Siaran NHK melaporkan bahwa perintah evakuasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk beberapa wilayah. Warga dan pekerja setempat dipindahkan ke daerah perbukitan. Kamchatka, bagian timur jauh Rusia, terletak di cincin api Pasifik, wilayah yang secara geologis aktif dan rentan terhadap gempa bumi besar dan letusan gunung berapi. Dan demikian CNN Indonesia Breaking News. Saya Alfian Raharjo. Sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Meski perayaan May Day telah berlalu, kesetaraan dan kesejahteraan pekerja masih menjadi sorotan. Para pekerja seni hingga pekerja rumah tangga terus mendorong perbaikan sistem ketenagakerjaan. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 6:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Nyamuk, serangga kecil ini memang mengganggu. Selain membuat gatal, serangga ini kadang membawa virus seperti dengue, yang berbahaya bagi manusia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News setiap Sabtu jam 10:30 pagi live di CNN Indonesia. Menghadirkan dialog hangat yang menggali beragam isu bersama narasumber